pada kali ini kita akan mendengarkan dan belajar bersama Ibu Devita Rahmat, di mana Ibu akan mengajari kita atau sharing dengan kita tentang fisika bangunan atau building fisik. Jadi kepada Ibu Devita, waktu dan dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kita sudah sebelum kita mulai kelas, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian, jangan lupa melakukan absensi. Kemudian seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, RPS, RAE, RTM, saya ingin mengingatkan bahwa bisa diakses di My Classroom. Sering-sering lihat karena biar ada guidance kita itu di situ gitu. Jadi kita nggak kemana-mana, kita nggak kelewatan terlalu jauh atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk pertemuan pada hari ini, jadi CPMK apa sih yang akan dicapai? Hal ini perlu kalian ketahui ya, karena untuk mengukur diri kalian sendiri, jadi self ukur ya untuk kalian, apakah saya sudah mencapai apa yang ditujukan di mata kuliah ini gitu ya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan dan menghitung kinerja pencahayaan dalam bangunan. Jadi pencahayaan itu ada pencahayaan alami maupun buatan. Jadi pada mata kuliah ini kalian khususnya ya di pertemuan ini kalian diharapkan bisa menguasai apa itu pencahayaan alami, kemudian apa itu pencahayaan buatan. Kemudian selain kalian paham, kalian juga diharapkan mampu membuat skema pencahayaan, kemudian laju perpindahan udara. Kalau dari bangunan biasanya perpindahan udara lewat mana? Ventilasi ya. Jadi laju perpindahan udara yang mempengaruhi kualitas cahaya dan udara di dalam bangunan. Kemudian untuk pertemuan kali ini, pertemuan ke-5, nanti kita akan membahas tentang bagaimana pencahayaan alami itu, apa itu pencahayaan alami, kemudian apa saja sih yang mempengaruhi pencahayaan alami itu. Ini ya kurang lebih outline pembahasan kita ke depan, itu yaitu fundamental konsep pasti, kemudian pencahayaan yang baik itu seperti apa. Ada komponen langit, komponen refleksi dalam dan luar, dan yang terakhir ada short overview tentang software Dialux. Jadi pada mata kuliah ini kalian juga diharapkan bisa mengimplementasikan atau menjalankan ya software yang ada kaitannya tentang pencahayaan. Salah satunya Dialux. Kenapa dipilih Dialux? Karena di sini adalah software yang open source, kemudian banyak fiturnya dan kemudian sangat bermanfaat. Jadi di semester 5 ini kan kalian pasti akan mau lulus ya. Ada kebayang nggak? Kira-kira kalau di pencahayaan itu nanti kita kerjanya ngapain gitu? Tukang lampu ya enggak ya. Jadi bisa konsultan, jadi bisa masuk ke ranah arsitek juga. Jadi kalian merencanakan pencahayaan di suatu bangunan. Jadi salah satu tools yang membantu yaitu ada Dialux. Oke, dari gambar ini kira-kira pencahayaan alami itu sumbernya dari mana? Matahari benar ya. Jadi kalau rumah di pagi hari gitu nggak usah nyalain lampu. Tapi ada nggak ya rumah yang pagi hari tetap menyalakan lampu? Nah itu kenapa kira-kira? Ventilasi kurang ya, karena bukaan untuk pencahayaan alaminya itu udah ada gitu. Kemudian selain pencahayaan alami itu menghemat energi ya otomatis karena mengurangi penggunaan lampu. Kemudian pencahayaan alami ini juga ternyata membantu kita untuk mengurangi kuman. Kemudian seperti yang sering kita baca yang berseliweran, banyak ternyata manusia atau orang-orang di Indonesia ini kekurangan vitamin D.
jadi sangat miris ya. Kita ini ada di area tropis di garis ekuator, tapi tingkat kekurangan vitamin D itu malah kurang. Itu jadi fun fact. Nah, pencahayaan alami ini diperlukan memang dalam kita merancang suatu bangunan. Sekurang-kurangnya 1/6 daripada luas lantai di bangunan itu sendiri. Kemudian pencahayaan alami siang hari itu dapat dikatakan baik itu apabila apa sih? Nah, tadi kan ada tuh rumah yang dia di pagi hari masih menyalakan lampu. Apakah itu dikategorikan pencahayaan alami yang baik? Ya. Nah, itu. Nah, tidak. Jadi pada hakikatnya gitu, pencahayaan alami itu bagus-bagusnya tuh di pukul 8 sampai pukul 4 karena di pukul atau di waktu-waktu tersebut gitu cahaya matahari itu lagi terang-terangnya gitu. Jadi kalau kita sering lihat desain-desain rumah yang kekinian kan biasanya banyak banget memanfaatkan bukaan-bukaan cahaya gitu, bukaan-bukaan jendela yang besar agar kalau pagi hari gitu khususnya di jam 8 sampai jam 4 ini mereka bisa hemat energi, mereka bisa mengurangi penggunaan lampu gitu. Jadi distribusi cahaya di dalam ruangan itu merata, tidak silau ya. Kalau misalkan banyak bukaan tapi tetap silau, bagus nggak kira-kira? Terang banget nih sampai kepanasan di dalam. Enggak ya? Nah ini skemanya. Pencahayaan alam itu ada yang dia langsung masuk, matahari masuk ke bukaan jendela yang kita pasang di bangunan. Ada juga yang sengaja didesain biar dia memantul di dinding-dinding di sekitar bangunan, atau mungkin kalau di sekitar bangunan kita ada pohon gitu. Apa sih gitu? Itu jadi ini ya, yang bagus adalah yang pencahayaan merata dan tidak silau atau tidak mengganggu kenyamanan termal bagi kita penghuninya. Sebenarnya kalau sumber cahaya alami benar ya tadi dari matahari memang. Jadi matahari ini ada dua, cahaya matahari langsung maupun cahaya matahari siang hari. Kalau cahaya matahari langsung tadi yang kita lihat dari matahari langsung dia masuk ke bukaan jendela. Kemudian kalau cahaya alami siang hari atau daylighting itu dia memantul-mantul dulu. Jadi nggak langsung. Misalkan kalau di sini ya cahaya matahari masuk nggak? Masuk langsung nggak? Nah itu namanya sunlighting atau daylighting. Daylighting. Nah ini sebenarnya kalau untuk mendesain suatu bangunan untuk memanfaatkan pencahayaan alami, beberapa faktor yang perlu diperhatikan yaitu ya posisi matahari. Jadi kalau bangunan mau dibangun di depan geraha katakan, sama di perpustakaan, kan beda ya posisi matahari. Kira-kira kalau dari jam 9 ke jam 12 itu yang kena posisi mana. Nah itu juga mempengaruhi desain atau sistem pencahayaan yang akan kita desain. Nah ini faktor-faktor yang perlu kita perhatikan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi jangan sampai matahari yang keuntungannya besar bagi kita, kemudian karena kita tidak tahu hal-hal penting apa yang kita perlu perhatikan, jadi kita rugi ya, kepanasan gitu. Itu tadi ventilasi, kemudian distribusi dari terangnya cahaya, kemudian efek dari lokasi. Ya kalau efek dari lokasi itu menentukan dari pantulan cahaya yang akan diterima oleh bangunan itu. Kemudian letak geografis dan kegunaan bangunan gedung. Kalau misalkan gedung itu sebagai aula, sebagai gedung itu sebagai
ruang tamu gitu kan beda ya perlakuannya. Tuh ya. Nah ini tadi faktor pencahayaan alami itu ada 3 komponen. Komponen langit itu tadi ya yang langsung kena masuk itu namanya komponen langit. Kemudian refleksi luar, jadi kalau refleksi luar dia memantul dulu ke apapun yang ada di luar gitu, benda apapun, bangunan apa, atau refleksi dalam. Jadi kalau ada bangunan yang udah banyak kacanya, dia kan masuk langsung. Cuma dia merefleksi dulu ke lantai, baru kita bisa menerima pantulan cahayanya atau terangnya. Jadi misalkan pantulannya ada di sini ya, tapi kita yang duduk di sini ikut terang juga tanpa harus menerima cahaya itu secara langsung gitu. Nah next ini kita melatih pemahaman ya, apakah yang saya sampaikan tadi sudah diterima. Kita coba krisis biar kalian ini sesuai. Sesuai dulu ya. Oke. Habis ada yang ini ya yang join. Mungkin ada yang mau join. Teman-teman silahkan ya. Saya. Kita mulai yang pertama. Seperti yang login ada berapa mahasiswa di sini? 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ada Mbak Lala, Mbak Anita, Mas Maul, Mas Ilham. Soalnya tentang beberapa materi yang saya sampaikan hari ini ya, slide sebelumnya. Ini tertinggi JBS siapa ya? Oh ya, kira-kira ada yang ditanyakan nggak atau pertanyaannya ada yang sulit kemudian mau didiskusikan, monggo silakan feel free untuk angkat tangan dan kita diskusi bersama. Enggak ya? Aman, oke, terima kasih partisipasinya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Jadi strategi apa yang kita perlu tekankan untuk merancang sebuah pencahayaan alami di dalam bangunan ya, yaitu naungan. Jadi kalau kita